Untuk mengulas perdagangan di hari ini dan juga proyeksi di esok hari, langsung saja saya sapa Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Halo Pak Dimas. Halo, sore Selamat Mas. sore Pak Dimas, apa kabar? Iya, kabar baik. Baik, sehat selalu. Pak Dimas, ini kita lihat indeks harga saham gabungan pasca ditutup di sesi 1 di zona hijau, tapi berbalik arah di sesi kedua hari ini. Apa kemudian yang menjadi trigger utama dari pembalikan di sesi hari ini, Pak Dimas? Ya, kalau kita lihat kenaikan indeks yang minggu ini cukup tinggi ya, Mas. Tadi memang sempat menguji resisten di 6147 dan kita naiknya di 6160, tapi tampaknya di sesi 2 tidak kuat dan kita akhirnya masih bisa closing di atas 61 ya. Nah, indikasinya memang perlu diwaspadai kalau kita lihat level saat ini memang level hard taking, jadi semoga kita nggak jebol di bawah 6100. Kalau misalnya kita jebol di bawah 6100, kemungkinan kita akan koreksi paling nggak ke 5960. Jadi memang bagi investor yang sudah untung sebaiknya take profit sebagian, karena memang kita harapkan sih sebenarnya ada koreksi sehat ya untuk depannya, karena kedepannya kita masih akan rally sih, tapi mungkin saat ini kita butuh koreksi sehat karena kenaikan indeks sudah cukup tinggi untuk pekan ini. Oke, apakah memang level 6100 ini belum cukup solid, Pak Dimas? 6100 memang level tahanan cukup kuat, tapi kita perlu diuji lagi ya untuk testingnya dari Jumat. Kalau memang berhasil di atas 61, bisa dijaga di atas 6100, kemungkinan minggu depan kita akan menguji paling nggak di 6100 sampai dengan 6160. Kalaupun kita berhasil berikan di 6160, kita arahnya paling nggak end of the year bisa ke 6350. Jadi memang level kritikal untuk saat ini yang perlu diwaspadai. Jadi memang sebagian investor yang sudah untung sebaiknya take profit sebagian dulu. Kalau memang terjadi koreksi, kesempatan kita akumulasi di harga bawah. Seperti itu. Oke, sementara untuk sisa akhir perdagangan di Desember kita tahu tidak cukup banyak begitu ya, tinggal beberapa hari perdagangan saja. Apakah kemudian level tadi juga mencakup hingga akhir tahun, Pak Dimas? Ya, balik lagi, selama dijaga di atas 6100, kita arahnya mesti kita pakai bullish. Paling nggak kita akan konsolidasi sedikit, paling nggak di 61 sampai 6150, 6160. Setelah itu sekitar paling nggak kita butuh waktu sekitar 2-3 hari. Setelah itu kalau berhasil break di atas 6160, minggu depan kita akan memuji rally ke 6350, paling nggak sampai end of the year. Jadi memang sentimennya masih akan positif, masih akan terus untuk depannya. Oke, masih akan positif pergerakannya meskipun memang tadi ada level-level koreksi yang bisa diperhatikan begitu ya untuk IHSG, dan Pak Dimas tadi menyarankan boleh saja untuk take profit sebagian. Sementara itu Pak Dimas, di tengah pelemahan IHSG hari ini, tadi kita lihat sesi 1 indeks cukup kuat begitu ya, dan ada sektor yang cukup bersinar. Sepertinya di hari ini ada sektor konstruksi di sana dengan penguatan yang cukup signifikan. Di antaranya sejumlah saham, ada Adikarya, kemudian ada Waskita, Wika, dan juga beberapa saham sektor konstruksi lainnya. Apakah kemudian sentimen diterbitkannya peraturan pemerintah terkait SWF atau LPI ini menjadi trigger utama sehingga sepertinya cukup mengambil porsi atau mengambil perhatian pasar di hari ini, Pak Dimas? Ya betul, sentimen dana penempatan dari pemerintah sekitar 75 triliun dan tahap 1 di sekitar 15 triliun itu juga membuat sentimen positif, apalagi suku bunga pun juga berhasil ditahan di 375 dan itu juga depannya masih akan positif untuk sektor konstruksi dan properti, karena memang untuk sektor konstruksi sendiri memang mereka kendalanya untuk pendanaan ya, dan dengan likuiditas yang cukup besar harusnya juga akan positif. Nah, untuk konstruksi memang ada beberapa saham yang sudah mengalami cross taking, jadi ada beberapa misalnya contoh Adikarya untuk saat ini memang perhatikan level paling nggak sekitar 1550-an untuk take profit. Terus mungkin yang lainnya seperti PTPP kalau kita lihat sudah take profit ya, paling nggak tadi sempat menguji hampir 1.800, saat ini mungkin bisa konsolidasi antara 1.600 sampai dengan 1.800. Mungkin yang lainnya perjuangan kita mungkin bisa perhatikan level sekitar 1.600 untuk area take profit. Jadi memang ada beberapa sudah mendekati area take profit, jadi sebagian sudah untung bisa cicil jual terlebih dahulu untuk saham-saham konstruksi. Oke, tapi melihat kenaikan yang cukup signifikan di hari ini, Pak Dimas, sebetulnya apa yang kemudian bisa kita baca dari respon pasar pada saham-saham sektor konstruksi ini? Apakah kemudian harapannya memang cukup tinggi, begitu bahwa kehadiran SWF akan kembali mendorong pembangunan infrastruktur sehingga ujungnya perusahaan-perusahaan konstruksi ini akan mendapatkan porsi atau bagiannya yang cukup positif? Ya betul, karena memang kendala saat ini memang konstruksi sektor konstruksi membutuhkan pendana cukup besar ya untuk pembangunan, dan kalau kita lihat beberapa proyek-proyek terakhir sudah mulai digenjot lagi oleh pemerintah, dan tepatnya pun juga dengan pemenuhan sampai 75 triliun dari APBN di 2021, seharusnya itu pasti juga akan membuat likuiditas semakin solid di sektor konstruksi, dan juga pembangunan pasti akan tetap berjalan, akan digenjot seperti itu sih. Jadi memang sentimennya untuk saat ini pun juga masih
masih positif, apalagi sektor konstruksi untuk fundamentalnya pun sebenarnya masih murah ya. Jadi bisa layak untuk investasi paling tidak 1 tahun depan masih tetap banget tumbuh. Oke, layak untuk investasi begitu ya, karena valuasi yang ternyata masih cukup murah. Kita tahu harapannya berarti cukup besar begitu ya untuk sektor konstruksi ini. Sementara satu saham, saya kembali spesifikkan Pak Dimas, tadi ada Waskita Karya juga yang sudah kami ulas sedikit saja, tapi tanggapan dari Pak Dimas melihat Waskita Karya hari ini naik 20,25%, bagaimana dan analisisnya tentunya? Waskita masih ada potensi kenaikan lanjutan, paling nggak area take profit ada di sekitar 1.600, untuk level stop loss di 1.400, jadi masih bisa rekomendasi buy. Oke, rekomendasi buy, tapi cukup nyaman untuk jangka pendek, menengah, atau diambil saja untuk jangka panjang? Kalau untuk saat ini, karena kenaikan indeksnya sudah cukup tinggi ya, sebaiknya untuk take profit terlebih dahulu di sekitar 1.600. Jika ada koreksi mungkin bisa buyback lagi di bawah, selanjutnya untuk keep 1 tahun depan juga nggak ada masalah sih, karena memang masih secara valuasi masih kurang. Oke, jadi memang tidak juga masalah menurut Pak Dimas, terutama dalam 1 tahun ke depan. Untuk valuasinya sendiri memang masih menarik untuk WSKT? Sebentar, kalau kita lihat memang PR-nya pun juga masih cukup rendah ya. IPS-nya pun kemarin sempat masih agak negatif, apalagi kemudian kalau dengan pendataannya yang sudah SDM sudah berjalan, harusnya kontrak-kontrak mereka juga cukup akan tertolong ke depannya, dan harusnya membuat kinerja mereka juga semakin positif. Dan kalau kita lihat ke depannya paling nggak arahnya menuju sekitar 2.000 sih untuk 1 tahun depan. Jadi memang masih cukup murah untuk saat ini. Masih cukup murah untuk saat ini, bisa ke level 2.000 hari ini Waskita Karya di posisi 1455. Pemirsa, mungkin juga tadi bisa menjadi tambahan catatan untuk Anda jika memperhatikan saham Waskita Karya. Sementara masih dari sektor konstruksi, Mas Dimas tadi mungkin baru sekilas saja kita bahas sejumlah sahamnya, ada Adikarya, kemudian PTPP, Wika, dan WSBP. Saya ke Adikarya terlebih dahulu. Untuk Adikarya boleh disampaikan kembali analisisnya, Mas Dimas? Untuk Adikarya secara teknikal memang masih ada potensi kenaikan lanjutan, paling nggak sampai level 1550 untuk area take profit dulu. Saat ini masih di 1480, sifatnya sell on strength untuk Adikarya. Oke, bisa take profit terlebih dahulu, sell on strength untuk Adikarya hari ini ditutup di 1480. Sementara saham lainnya ada Wijaya Karya, Pak Dimas. Oke, Wika sebenarnya hari ini sudah menyentuh 2.100, sudah take profit, jadi mungkin bisa trading buy antara 1.800 sampai dengan 2.100. Untuk kedepannya setelah break di atas 2.100, targetnya paling nggak sekitar 2.300. Jadi masih boleh akumulasi buy weakness untuk Waskita Karya. Untuk Wijaya Karya. Untuk Wijaya Karya buy on weakness boleh saja dilakukan. Tadi 2.300 sepertinya masih berpotensi untuk dicapai. Hari ini ditutup di 1945. Sementara untuk PTPP? Oke, PTPP kita lihat masih akan bergerak flat ya Mas. Tadi sempat naiknya di 1795, memang area take profit sekitar 1.800. Jadi memang kedepannya masih akan terjadi konsolidasi paling nggak di 1.600 sampai dengan 1.800 untuk area akumulasi beli. Oke, masih ada konsolidasi 1.600 hingga 1.800 untuk area beli. Hari ini PTPP juga ditutup positif, pemirsa 8,6%. Sementara untuk WSBP yang juga hari ini menghijau, Pak Dimas. Oke, WSBP. Sebentar. Ya, hari ini naik 10,57%. Oke, WSBP memang tadi area sekitar 296, memang area dari profit taking ya Mas. Sebaiknya kita boleh akumulasi buy weakness, level support di sekitar 260, target balik lagi ntar menuju 296. Oke, itu tadi untuk WSBP, kemudian ADI, PTPP, dan juga Wika. Tapi secara keseluruhan, apakah memang secara siklus Desember ini memang cukup positif untuk saham-saham sektor konstruksi? Selain ada sentimen tadi SWF, Pak Dimas. Ya, kenaikan konstruksi sebenarnya sudah dimulai dari November yang lalu, dan kenaikannya pun sudah cukup tinggi. Jadi wajar ada sebagian take profit dari para pelaku pasar, dan wajar aja. Jadi memang kalau untuk depannya justru manfaatnya terjadi koreksi ini untuk akumulasi beli lagi dari ke bawah, karena kedepannya masih tetap akan tumbuh positif untuk sektor konstruksi. Oke, masih akan tumbuh positif. Kita harapkan memang tahunnya di tahun depan begitu ya ada pemulihan terutama untuk sektor konstruksi. Sementara masih seputar itu, Pak Dimas, saya juga memperhatikan sejumlah data di mana saham-saham semen begitu ternyata juga ikut mendapatkan dampak yang cukup positif di hari ini. Di antaranya ada SMBR, kemudian SMGR, dan juga INTP. Boleh ya Pak Dimas ya kita lihat ketiga saham ini? Oke. Kita ke yang pertama dulu ada SMBR, Semen Batu Raja. Oke, Semen Batu Raja level 13.000, level take profit. Kalau untuk saat ini sebenarnya buy weakness antara 12.200 sampai dengan 12.500 itu base entry-nya.
next target kita bicara untuk jangka menengah ya. Paling nggak dia menguji level sekitar 14 ribuan. Oke, ini maksudnya 1.250 dan 1.300 atau? Sorry. Ya. Semen Batu Raja. 12.200. Oh, Semen Batu Raja. Ya, Semen Batu Raja. SMBR hari ini 1.300 ditutup, Pak Dimas. Oh, sorry. Tadi Ya. saya SMBR. Oke. Iya. Semen Batu Raja masih boleh ada potensi kenaikan, Mas. Target selanjutnya ada di 1370. Boleh sell on strike. Oke, 1370 ya, 1370 masih ada potensi kenaikan sell on strength, itu hari ini naik 6,12% untuk SMBR pemirsa, sementara SMGR yang mungkin tadi juga sudah diulas sekali lagi Pak Dimas untuk Semen Indonesia. Semen Indonesia sebaiknya buy weakness karena level 13.000 memang sudah area take profit, Mas, jadi buy weakness di sekitar 12.200 sampai dengan 12.500 itu sudah entry-nya. Dan target paling nggak sekitar 14.000 dengan terdekat. Oke, next target bisa mencapai 14.000 untuk SMGR, hari ini juga menguat. Sementara INTP, kita lihat bagaimana Mas Dimas? Oke, INTP sama. INTP kalau sekarang memang area take profit dulu ya di sekitar 15.100-an, 15.150 dengan 15.250 yang sudah punya sebaiknya cicil jual. Kita bayar terus lagi paling nggak di sekitar 14.500 itu base entry-nya. Next target paling nggak dia akan menguji 15.500. Oke, next target masih bisa menguji 15.500 untuk INTP. Itu juga pemirsa saham-saham di industri semen begitu ya, yang juga hari ini mencatatkan kenaikan seiring dengan sektor konstruksi yang juga bersinar. SMBR, SMGR, INTP dan juga sejumlah saham konstruksi lainnya yang tadi sudah diberikan analisisnya oleh Pak Dimas. Pak Dimas, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anda di segmen selanjutnya usai jeda.